Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Di video kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan tentang IP address dan juga subnetting. Di video sebelumnya kita sudah membahas IP address, class pool dan juga classes ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas topik mengenai subnetting. Nah, di pembahasan kali ini kita akan melakukan kasus subnetting ya teman-teman, yaitu dengan memecahkan studi kasus. Untuk melakukan proses subnetting ini kita akan melakukan beberapa proses seperti menentukan prefix yang sesuai, menentukan subnet mask, menentukan IP network, menentukan IP broadcast, menentukan range IP yang digunakan gitu. Nah, sebelum kita melakukan kasus subnetting perlu kalian ketahui terlebih dahulu ya, untuk network ID itu adalah suatu identitas kelompok IP atau subnet. Sedangkan broadcast itu adalah alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP dalam satu kelompok gitu. Nah, ini bisa kalian lihat gambarannya seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja ke studi kasusnya ya teman-teman. Nah, dari studi kasus tersebut kita harus menentukan IP address dari 60 host ya teman-teman, yaitu menentukan prefix, subnet, IP network dan juga broadcast ya teman-teman. Nah, IP address yang kita gunakan itu menggunakan alamat IP versi 4 yang dimana terdapat pada kelas C ya teman-teman. Di sini ada 192.168.10.43 ya teman-teman. Ini juga termasuk IP privat gitu. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu menentukan prefix. Seperti di video pertama kita menentukan prefixnya itu dengan menentukan dulu dua pangkat berapa yang hasilnya itu lebih, misalkan dari 60. Jadi dua pangkat berapa itu yang hasilnya lebih dari 60. Kan di video pertama itu kita menentukan 11 source gitu. Jadi dua pangkat berapa yang hasilnya lebih dari 11 gitu. Jadi misalkan kita mempunyai lab yang isinya itu ada 60 komputer misalkan. Nah, alamat IP yang kita gunakan itu berapa gitu. Nah, untuk menentukan hal tersebut itu dua pangkat berapa yang hasilnya lebih dari 60. Nah, di sini ternyata yang lebih dari 60 itu adalah dua pangkat 6 ya teman-teman. Yang hasilnya itu adalah 64. Kita lihat di kalkulator ya teman-teman gitu. Oke, di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini sudah sesuai ya teman-teman. 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Nah, setelah ini kita akan tentukan prefixnya itu dengan mengurangi 32 dikurangi 6. Nah, ini 32 itu dari mana gitu. Jadi 32 ini itu berasal dari bit IP versi 4 gitu. Jadi IP versi 4 itu kan mempunyai 32 bit. Nah, si bit ini kita kurangi 6 yang hasilnya itu 26 ya teman-teman. Kita buktikan dengan kalkulator. Oke. 26 dikurangi 6, maaf, bukan 26, 32 dikurangi 6 hasilnya 26, berarti sudah benar ya. Nah, yang prefix yang kita gunakan itu adalah 26 gitu. Jadi di sini kita isikan prefixnya. Oke, 26. Nah, jadi prefixnya itu 26 gitu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan subnet masknya. Nah, subnet mask yang akan kita tentukan itu berasal dari prefix. Jadi kita akan menentukan subnet masknya. Nah, gimana cara menentukan subnet mask tersebut? Itu kita akan gunakan metode yang saya ketahui. Sebenarnya
untuk menentukan subnet mask itu ada beberapa cara ya teman-teman, tapi saya akan gunakan cara yang saya ketahui saja ya teman-teman, yaitu dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi bilangan biner. Jadi untuk menentukan subnet mask itu kita akan konversikan ke biner dulu ya teman-teman. Nah, caranya itu kan di IP persing4 itu mempunyai 4 oktet, yang dimana dari setiap oktet itu mempunyai 8 bit gitu. Jadi misalkan kita akan menentukan prefix 26. Nah, kan IP persing4 itu mempunyai 32 bit ya. Jadi yang hanya kita gunakan itu 26 bit. Jadi kita isikan bilangan binernya itu angka 1 ya, angka 1 dan angka 0 gitu. Di bilangan biner itu hanya ada angka 1 dan angka 0 gitu. Nah, cara yang saya gunakan itu kita mengisikan angka 1 di oktet pertama itu 8 kali ya. Jadi di sini kita isikan 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Nah, oktet kedua sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini kita isikan lagi ya sampai si angka satunya ini 20 berjumlah 26 gitu. Jadi di sini kita isikan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini sudah dari 3 oktet tersebut itu hasilnya dengan jumlah 24 gitu. Jadi di sini kurang 2. Di sini kita di oktet terakhir itu kita isikan angka satunya itu hanya 2 karena di sini kurang 2 gitu. Jadi angka satunya ini berjumlah 26 karena prefix yang digunakan itu 26. Nah, untuk sisanya berapa? Untuk sisanya itu kita isikan 0 saja. Jadi di sini kan angka 1 sudah ada 2, jadi tinggal kita teruskan gitu. 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini kita sudah menentukan prefix atau subnet mask dari prefix 26 gitu dengan bilangan biner gitu. Jadi kita tentukan dengan bilangan biner terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan konversikan ke bilangan desimal ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita akan gunakan di Excel saja gitu. Motretnya di Excel ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempunyai rumus yang dimana terdapat angka 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 dan juga 1. Nah, ini tuh dari mana? Ini tuh saya dapatkan dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 gitu. Jadi di sini kita bisa simpulkan angka 1 dari 2 pangkat 0, angka 2 dari 2 pangkat 1, angka 4 dari 2 pangkat 2, angka 8 2 dari pangkat 3 dan seterusnya sampai 2 pangkat 7 teman-teman. Nah, untuk mengkonversikan bilangan biner ini ke bilangan desimal itu kita isikan di sini kan ada 8. Nah, di sini juga terdapat 8 bit gitu. Di sini kita isikan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, cara mengkonversikannya itu dengan menghitung rumus ini yang berpasangan dengan angka 1. Jadi jika misalkan dari bilangan biner tersebut ada angka 0, nah yang dihitung itu hanya yang berpasangan dengan angka 1 ya teman-teman. Jadi kita di sini kan rumusnya itu semua berpasangan dengan angka 1, jadi kita hitung semua ya teman-teman. Yang hasilnya itu 255 gitu atau 255. Sini kita isikan 255. Nah, karena di oktet kedua dan juga ketiga sama dengan oktet pertama, jadi kita isikan saja langsung ya teman-teman 255.
Oke, untuk pembuktian kita akan buktikan di kalkulator ya teman-teman. Di sini kita tulis 255. Nah, hasilnya sama ya teman-teman dengan di rumus tadi atau di penghitungan menggunakan rumus yang saya gunakan ya teman-teman. Oke, untuk menentukan oktet terakhir itu sama seperti menentukan oktet pertama, kedua, dan ketiga gitu. Di sini kita isikan terlebih dahulu bilangan biner dari oktet terakhir, ini 1 1 0 0 0 0 0. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk mengkonversikan bilangan biner ke desimal itu hanya menghitung yang berpasangan dengan 1. Jadi jika di sini terdapat angka 1 di kolom 128, jadi kita hitung 128 dengan 64 gitu. Jadi 128 ditambah 64 itu berapa? Nah, hasilnya itu 92 ya. Bisa kita lihat di sini gitu. Oke, di sini kita isikan 192. Jadi subnet masknya itu adalah 255.255.255.192 gitu. Mengerti ya untuk pengkonversian dari bilangan biner ke desimal itu seperti ini ya. Jadi misalkan kita mempunyai IP 01 111. Nah, yang dihitungnya itu hanya yang berpasangan dengan angka 1. Nah, di sini yang berpasangan dengan angka satunya itu ada 16, 32, dan 64. Nah, ketiga ini kita jumlahkan gitu. Jadi berapa di sini kan contohnya itu 112 gitu. Kita hapus saja ya yang ini. Oke, kita isikan dulu di sini prefix yang digunakan itu adalah /26. Sedangkan subnet mask yang yang kita tentukan itu adalah 255.255.255.192. Nah, jadi kita di sini sudah menemukan prefix dan juga subnet masknya ya teman-teman dari IP 192.168.10.43. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan IP network. Nah, untuk menentukan IP network kita konversikan terlebih dahulu oktet keempat dari IP address ke bilangan biner. Nah, di sini oktet keempatnya itu adalah 43. Jadi 43 itu kita konversikan ke bilangan biner terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita jumlahkan dulu dari rumus ini ya, yang di atas ini. Kita tandai dulu biar beda. Nah, yang di sini kita jumlahkan di bilangan ini yang hasilnya itu menjadi 43. Nah, kalau 64 itu kan tidak mungkin ya. Jadi 32 itu mungkin saja. Kita tambahkan lagi. Itu kita jumlahkan dengan 8 yang hasilnya 40. Karena kalau 16 itu lebih ya teman-teman. Jadi 32 tambah 8 itu 40. Karena ternyata ini masih kurang gitu. Jadi kita jumlahkan lagi di sini tambah 4 itu lebih. Jadi kita tambah 2. Nah, jadi 32 tambah 8 tambah 2 itu hasilnya 42 ya teman-teman. Nah, ternyata kurang 1, kita tambahkan lagi 1. Nah, jadi 43. Nah, yang akan kita tentukan atau akan yang kita tulis sebagai bilangan binernya itu di rumus 32, 8, 2, dan 1-nya itu kita sandingkan atau kita pasangkan angka 1 ya teman-teman, karena itu bisa ditambahkan itu bisa menjadi 43 ya teman-teman. Nah, di sini kita
tambahkan atau kita tulis angka 1 ya teman-teman. Nah, untuk yang kolom kosong ini kita tulis 0 karena di bilangan biner hanya ada 0 dan 1 ya teman-teman. Nah, jadi untuk bilangan biner dari 43 itu ternyata 0010111 ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk konversiannya ya teman-teman, dari bilangan biner ke bilangan desimal ya teman. Maaf, dari bilangan desimal ke bilangan biner ya. Untuk membuktikan kita gunakan kalkulator ya teman-teman. Di sini kita tuliskan 43. Nah, kita lihat di sini ternyata hasilnya sama ya teman-teman, 00101011. Di sini juga 00101011. Jadi ini sudah sesuai ya teman-teman. Nah, untuk menentukan IP network itu kita yang dinolkannya itu kan di oktet terakhir. Nah, di oktet terakhirnya itu hanya sampai sini ya teman-teman, hanya sampai 26 bit gitu. Jadi di sini kita tandai terlebih dahulu ya, yang akan kita ubah menjadi 0 gitu. Oke, di sini sudah saya sudah tandai. Nah, jadi di sini langsung saja kita ubah si bilangan ini atau si 43 ini di bilangan binernya itu diubah menjadi 0 gitu. Nah, karena yang diubah di 0 itu hanya di zona ini, karena di sini 0 semua ya, di depannya 1, itu kita langsung saja ubah di sini menjadi 0 gitu. 0 0 0 0 0. Nah, ini kita tulis 0 lagi karena yang di atasnya itu 0 gitu, karena 43 itu yang di sininya 0 gitu. Nah, hasilnya itu kan bilangan binernya 0, jadi kita konversikan ke desimalnya juga 0 gitu. Jadi untuk IP networknya itu adalah 192.10.0/26. Nah, jadi untuk IP networknya itu ada 192.168.10.0 gitu. Nah, untuk menentukan IP broadcast itu sama seperti menentukan IP network, yaitu dengan mengubah oktet keempat menjadi 1 ya teman-teman. Kan tadi diubah jadi 0, sekarang diubah jadi 1. Nah, di sini sama di zona yang sudah kita tandai ya, di zona yang ini. Kita 1 1 1 1 1 1. Yang sisanya kita 0 karena sama ya. Ini tidak diubah gitu. Nah, ini kita konversikan ke bilangan desimal. Nah, kita konversikan terlebih dahulu. Ini berapa? Jadi hasilnya itu 63 ya teman-teman. Dari bilangan biner 00111111 itu bilangan desimalnya itu adalah 63. Nah, di sini kita tulis saja ya 63. Oke. Jadi untuk IP networknya itu adalah 192.168.10.63/26. Nah, di sini sudah kita temukan ya IP network dan juga IP broadcast. Untuk range IP yang digunakan itu adalah dari 192.168.10.1 karena untuk 10.0 itu adalah IP network yang dimana IP network itu tidak bisa digunakan ya teman-teman. Juga IP broadcast itu tidak bisa digunakan. Jadi di sini kita isikan 192.168.10.0/26 sampai 192.168.10.0
62. Kenapa? Karena untuk 63 itu merupakan IP broadcast ya teman-teman. Ini /26. Nah, di sini kita sudah menemukan range IP yang bisa digunakan, tetapi kita tidak mengetahui ada berapa IP yang bisa digunakan gitu. Nah, cara untuk mengetahui berapa IP yang digunakan itu kita dengan menentukan seperti ini ya teman-teman. Kita isikan dulu 2/6, itu hasilnya 64. Nah, si 64 ini dikurangi 2. Kenapa? Karena yang 2 ini adalah IP network dan juga IP broadcast, yang dimana kedua IP tersebut itu tidak bisa digunakan gitu. Di ini hasilnya 62. Nah, jadi IP yang bisa digunakan pada IP ini itu hanya bisa kita gunakan dari 10.1 sampai 10.62 seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan tentang subnetting di video kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila pembahasannya kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.